kepikiran nggak sih kalau setiap tindakan kecil yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya lagi ngebangun sesuatu yang gede banget? Dan sesuatu itu ya diri kita sendiri. Soalnya karakter itu bukan takdir loh, tapi lebih kayak sebuah bangunan yang kita ciptakan sendiri bata demi bata, lewat setiap perbuatan kita. Coba deh berhenti sejenak dan pikirin pertanyaan ini. Ini bukan cuma soal reputasi ya, tapi lebih dalam lagi. Tentang jejak apa sih yang pengen kamu tinggalkan di hati orang lain? Jawaban kamu itu yang bakal jadi kompas kita di pembahasan kali ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Perilaku terpuji itu bukan kayak topeng yang bisa kita pakai dan lepas sesuka hati. Bukan. Itu adalah cerminan sejati dari jiwa kita, wujud ketaatan kita sebagai seorang muslim. Inilah identitas kita yang sesungguhnya. Oke, mari kita mulai dari tempat semuanya berawal, dari fondasi karakter kita. Lingkaran pertama dan yang paling penting dalam hidup kita, hubungan kita dengan orang tua di rumah. Kata kuncinya di sini itu berbakti. Ini jauh lebih dalam loh dari sekedar patuh. Kalau patuh kan bisa aja karena terpaksa. Tapi kalau bakti, wah itu datangnya dari hati. Sebuah tindakan yang lahir dari rasa cinta, hormat, dan syukur yang benar-benar tulus, tanpa ada keluhan sedikit pun. Dan lihat deh, wujud bakti itu ternyata praktis banget kok. Ini bukan teori yang ngawang-ngawang, tapi tindakan nyata sehari-hari. Mulai dari hal yang simpel kayak bantu-bantu di rumah, sampai sesuatu yang butuh kekuatan hati, kayak nahan diri buat gak ngebantah, dan yang gak pernah putus, mendoakan mereka. Nah, ini dia puncaknya. Doa ini bukan cuma rangkaian kata. Ini adalah pengakuan tulus kita atas setiap pengorbanan mereka dan permohonan supaya Allah membalas kasih sayang mereka yang gak ada batasnya itu. Beneran deh, ini hadiah terindah yang bisa kita berikan. Oke, dari fondasi di rumah, sekarang kita melangkah ke lingkaran berikutnya, yaitu sekolah. Tempat kita menimba ilmu dan tempat di mana prinsip rasa hormat yang sama itu diuji dan diterapkan lagi. Coba deh, resapi konsep ini. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Keren kan? Pikirin deh, mereka itu sosok yang melanjutkan tugas mulia orang tua kita, ngebimbing kita biar pintar dan berakhlak baik waktu kita lagi nggak di rumah. Kelihatan banget kan persamaannya? Di rumah, fisik kita dirawat sama orang tua. Nah, di sekolah, pikiran dan jiwa kita dirawat sama guru-guru. Dua-duanya sama-sama berharga. Makanya rasa hormat yang kita kasih juga harus setara. Dan lagi-lagi, ini semua soal tindakan nyata. Bukan cuma di angan-angan. Menunjukkan rasa hormat di sekolah itu ternyata sesederhana ini. Fokus dengerin pas guru ngejelasin, ngomong yang sopan dan kerjain tugas dengan sungguh-sungguh. Inilah wujud bakti kita di lingkungan belajar. Setelah rumah dan sekolah, kita keluar lagi ke lingkaran yang lebih luas. Sekarang, yuk kita lihat gimana karakter kita diuji dan dibentuk dalam interaksi kita dengan semua orang di masyarakat. Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya. Perilaku terpuji itu nggak cuma buat orang tua atau guru aja. Karakter kita yang asli itu kelihatan dari cara kita memperlakukan setiap orang yang kita temui. Nggak peduli siapa mereka atau apa hubungan mereka sama kita. Ini dia pilar-pilarnya. Gampang banget kan? Cukup sapa orang, senyum, jangan ngomong kasar atau yang nyakitin hati, dan selalu rendah hati. Hal-hal simpel kayak gini tuh bisa ngebangun jembatan, bukan tembok, di antara kita. Oke, kita udah ngebahas 3 lingkaran kehidupan. Sekarang, saatnya kita tarik benang merahnya. Jadi gimana sih wujud nyata dari seseorang yang konsisten ngelakuin semua ini? Apa aja tanda-tanda keunggulannya? Anggap aja ini semacam panduan praktisnya. 4 langkah ini ngerangkum semua yang udah kita omongin. Kalau kamu bisa konsisten ngelakuin 4 hal ini, berarti kamu lagi dalam proses menempa kepribadian yang benar-benar mulia. Kita udah bahas apanya dan bagaimananya. Sekarang pertanyaan terpenting. Kenapa? Kenapa sih semua ini penting banget? Apa ganjaran sebenarnya di balik semua usaha ini? Nah, pertanyaan kenapa ini ngebawa kita ke intinya. Manfaat dari semua ini tuh bukan sekedar biar kita disukai orang atau jadi populer, itu mah cuma bonus. Di baliknya, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan abadi yang nungguin kita. Lihat deh hubungan sebab akibat yang indah ini. Setiap kebaikan yang kita tanam pasti akan menghasilkan buah yang luar biasa. Kita bakal disayang sama orang-orang terdekat, jadi orang yang dihargai di masyarakat, dan yang paling penting dari semuanya, kita meraih tujuan tertinggi, keridhaan Allah. Pada akhirnya semua ini terinspirasi dari satu teladan.
satu teladan yang sempurna. Dengan mempraktikkan akhlak mulia, kita itu sebenarnya lagi berusaha ngikutin jejak kepribadian nomor satu. Contoh terbaik bagi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Jadi, ingat ini ya, setiap kali kamu memilih buat bantu orang, buat bersikap sopan, buat mendengarkan, kamu tuh nggak cuma lagi ngelakuin satu perbuatan baik, kamu lagi meletakkan satu bata lagi dalam bangunan kepribadian muslim kamu yang sejati dan mulia. Pembahasan ini nggak akan ada artinya tanpa tindakan nyata. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat kamu. Dari semua yang udah kita bahas, satu aja, tindakan terpuji apa yang mau kamu lakuin hari ini buat mulai ngebangun karakter yang kamu inginkan? Pilihannya ada di tangan kamu.